Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews Siang. Entah apa masalahnya, sekelompok orang tak dikenal tiba-tiba menyerang gudang layanan belanja daring di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sejumlah karyawan dipukuli hingga babak belur. Aksi tersebut terekam kamera pengawas. Satu unit mobil tiba-tiba menabrak satu motor kurir yang terparkir di sebuah toko daring di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tak lama berselang, sekelompok orang berbadan besar datang dan melakukan penyerangan serta penganiayaan pada sejumlah kurir yang tengah beraktivitas. Kamera CCTV juga merekam salah satu pria berkemeja abu yang membawa senjata tajam yang disembunyikan di balik badan. Akibat penyerangan ini, para kurir panik dan berusaha mengelak serta lari masuk ke dalam gudang untuk bersembunyi. Namun para pelaku penyerangan malah masuk ke dalam gudang dan terus melakukan penyerangan terhadap karyawan yang bersembunyi di dalam. Tidak diketahui pasti motif penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan para pelaku ini, namun video aksi penyerangan ini tengah viral. Usai kejadian, terlihat sepeda motor yang ditabrak nampak ringsek parah pada bagian depan, sementara para kurir yang ada di lokasi enggan memberikan penjelasan. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pendakwa Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondok, Tangerang, Banten. Bahar akan diperiksa Rabu besok. Setelah 4 bulan penyelidikan, pendakwah Bahar bin Smith akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondok, Kota Tangerang, Banten. Penetapan tersangka oleh Polres Metro Tangerang Kota pada 30 Januari 2026 setelah penyidik melakukan gelar perkara. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Awaludin Kanur menyatakan Bahar bin Smith akan diperiksa pada Rabu 4 Februari besok. Kasus yang menjerat Bahar bin Smith terjadi pada 22 September 2025. Saat itu Bahar menghadiri sebuah acara di Cipondok, Kota Tangerang. Sementara seorang anggota Banser juga datang ke lokasi untuk mendengarkan ceramah. Namun saat anggota Banser mendekat dan ingin bersalaman dengan Bahar, sekelompok orang menghadangnya. Korban dibawa ke sebuah ruangan dan mengalami penganiayaan hingga luka-luka. Istri korban melaporkan peristiwa itu ke Polres Metro Tangerang Kota. Kebakaran melalap gudang tekstil di Pasar Konveksi Cipadu, Tangerang Selatan, Banten. 29 unit damkar gabungan Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan DKI Jakarta diterjunkan ke lokasi kejadian. Api dengan cepat meluas dan melalap ruko serta gudang tekstil di Pasar Konveksi Cipadu, Tangerang Selatan, Banten. Warga mengaku api pertama kali muncul dari gudang dekorasi, lalu cepat merembet ke 3 gudang lainnya di sebelahnya. Banyaknya warga yang berkerumun di lokasi menjadi kendala proses pemadaman, sehingga api baru bisa dikendalikan usai melalap selama 4 jam dengan menerjunkan 29 unit damkar gabungan Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan DKI Jakarta. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran ini sudah ditangani Polsek Pondok Aren dan Polres Tangerang Selatan. Pemirsa, selalu waspada saat memasak menggunakan gas LPG. Akibat adanya kebocoran, tabung gas 12 kg meledak dan memporak-porandakan rumah di Palembang, Sumatera Selatan. 9 orang penghuni luka bakar dan 2 diantaranya meninggal. Dari rekaman kamera pengawas terlihat ledakan hebat di sebuah rumah di Jalan Ratu Sianung, Lorong Nepos, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kerasnya ledakan menghancurkan jendela hingga membuat warga sekitar terkejut. Ledakan diakibatkan dari tabung gas 12 kg yang diduga mengalami kebocoran. Dari kejadian ledakan ini, 7 orang penghuni dewasa dan 2 balita menjadi korban luka bakar. 2 diantaranya yaitu Dewi Rohayati, pemilik rumah, serta Murni, asisten rumah tangga, meninggal dunia. Sementara 7 orang lainnya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pelabuhan Bumbaru, Palembang.
Menurut warga, saat peristiwa terjadi, korban bersama keluarga sedang menyiapkan masakan untuk acara ruahan menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi juga tengah mendalami keterangan sejumlah saksi. Sedangkan kedua korban meninggal dunia dimakamkan Minggu siang di TPU Kandang Kawat dan TPU Kawat Tengkur, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya puluhan rumah rusak, bahkan ratusan santri di sebuah pondok pesantren panik menyelamatkan diri. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat kejadian, ratusan santri sebuah pondok pesantren di Desa Tunggal Pager panik berlarian karena angin memporak-porandakan gedung pesantren. Meski tidak berlangsung lama, namun dampak angin puting beliung membuat puluhan rumah rusak. Dampak kerusakan terjadi di 3 desa, yakni Desa Balong Masin, Desa Jamun Tegal, dan Tunggal Pager. Dari total pendataan terdapat 30 rumah rusak. Usai kejadian, petugas BPBD Kabupaten Mojokerto dan para relawan dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan dampak angin puting beliung. Dari data di BMKG Jawa Timur, cuaca buruk disertai angin masih akan terjadi di Kabupaten Mojokerto dan warga diminta untuk waspada. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Dahsyatnya angin puting beliung menerbangkan bocah perempuan berusia 5 tahun hingga tersangkut di tiang atap rumahnya di Maros, Sulawesi Selatan. Kencangnya angin juga merusak belasan rumah warga. Bocah perempuan berusia 5 tahun ini terlihat trauma saat dibawa ke Puskesmas Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban mengalami luka-luka di wajah usai terbawa angin kencang dan tersangkut di tiang atap rumahnya. Saat kejadian, korban tengah bermain di dalam kamar. Tiba-tiba angin kencang menghantam rumah dan menerbangkan atap kamar. Sang ibu dan kakak korban bisa menyelamatkan diri, tapi naas korban malah terbawa angin dan tersangkut di atap. Sedikitnya 15 rumah rusak di bagian atap akibat angin kencang yang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Maros. BPBD terus mengingatkan warga untuk waspada dengan potensi hujan deras angin kencang beberapa pekan ke depan. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Akibat melaju ugal-ugalan hingga masuk ke jalur berlawanan, sebuah mobil menabrak angkot di Jalan Labuan Carita, Pandeglang, Banten. 4 penumpang angkot terluka dan sejumlah kendaraan rusak. Kamera CCTV merekam kecelakaan mobil minibus yang melaju ugal-ugalan hingga menabrak angkot di Jalan Raya Labuan Caringin di kawasan Labuan Pandeglang. Mobil terlihat melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Carita menuju Labuan. Diduga sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya hingga menghantam angkot yang ada dari arah berlawanan. Angkot sempat berusaha menghindar dengan membanting setir ke arah kiri. Namun karena laju mobil yang kencang, kecelakaan pun tidak terhindarkan. Meski tidak ada korban jiwa dari kejadian ini, namun 4 orang dilarikan ke rumah sakit karena terluka. Sementara angkot dan mobil serta beberapa motor mengalami kerusakan yang cukup parah. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat tersendat karena kedua kendaraan belum dievakuasi usai tabrakan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, sudah 5 hari kelangkaan BBM terjadi di seluruh SPBU di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara dan sekitarnya. Antrian panjang hingga 2 km memaksa warga antri 5 hingga 6 jam pada siang dan malam hari. Antrian kendaraan roda 2 dan roda 4 mengular di sejumlah SPBU di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Antrean panjang meluber ke jalan raya mencapai 2 hingga 3 km ini sudah terjadi dalam 5 hari terakhir. Tak hanya siang hari, antrean panjang juga terjadi di malam hari. Warga pun harus rela bersabar antre selama 5 hingga 6 jam demi mengisi penuh tangki kendaraan mereka. Berapa hari begini, Pak? Sudah sekitar 3 hari lah. Oh, udah 3 hari ya, Pak. Di sini semua pom bensin di Kota Padang Sidimpuan.
Dan setahu Bapak kendalanya apa, Pak? Oh, belum, bermacam-macam lah. Bermacam-macam. Ada yang bilang kapalnya lah, ada yang bilang jembatannya yang rusak. Nah, itu macam-macam, nggak jelas apa penyebabnya. Belum diketahui pasti apa penyebab terganggunya pasokan Pertalite dan solar di SPBU Padang Sidimpuan. Namun diduga akibat terlambatnya kapal pengangkut BBM bersandar di pelabuhan imbas gangguan cuaca. Masyarakat berharap agar pemerintah dan Pertamina segera menanggapi kelangkaan BBM di Padang Sidimpuan, mengingat BBM menjadi andalan warga dalam menjalankan mobilitas sehari-hari. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Maulana Siagian, iNews melaporkan. Sebuah jembatan penghubung 4 desa di Pandeglang, Banten ambruk usai dihantam hujan deras berhari-hari. Akses jalan ribuan warga terputus dan harus mencari jalan alternatif. Rubuh, rusak total. Ada sisa. Jembatan ambruk di Kampung Sinarjaya, Mandalawangi, Pandeglang, penghubung 4 desa setelah diguyur hujan. Curah hujan yang tinggi membuat arus sungai deras ditambah struktur jembatan berusia 30 tahun. Akses jalan terputus untuk warga. Pemerintah daerah akan segera melakukan penanganan darurat serta menyiapkan jalur alternatif sementara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dr. Richard Lee akan menjalani sidang perdana pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Pra-peradilan untuk menguji keabsahan prosedur penetapan status tersangka terkait tindak pidana pelanggaran perlindungan konsumen dan kesehatan. Sidang pra-peradilan Richard Lee digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dr. Richard Lee dijadwalkan hadir didampingi kuasa hukumnya untuk menguji keabsahan prosedur penetapan status tersangka yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Langkah hukum ini ditempuh Richard Lee setelah dijadikan tersangka pada 15 Desember 2025 oleh Polda Metro Jaya atas laporan Dr. Samira Farahnas atau dokter detektif atau doktif. Penetapan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, khususnya terkait produk dan layanan kecantikan yang dipasarkan oleh Richard Lee. Pemirsa, lansia berusia 60 tahun ke atas punya kesempatan gratis naik transportasi umum di Jakarta. Cukup datang ke gerai pendaftaran kartu gratis di Hari Bebas Kendaraan atau CFD Bundaran HI. Dan berikut adalah laporan Hadisti Arifa. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan booth pendaftaran kartu layanan gratis untuk menikmati fasilitas gratis menaiki Transjakarta, LRT dan juga MRT. Nah, booth kali ini hadir di kawasan Bundaran HI bertepatan dengan momen Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Di sini sudah ada tenda yang menyediakan fasilitas pendaftaran bagi golongan yang akan melakukan proses pendaftaran untuk dapat menikmati layanan gratis menaiki Transjakarta, LRT dan juga MRT. Ada 15 golongan yang sudah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk dapat menikmati fasilitas ini. Namun untuk di booth yang berdiri di kawasan Bundaran HI ini hanya khusus pendaftaran bagi 2 golongan saja, yakni golongan lansia dan juga golongan penyandang disabilitas. Untuk yang mendaftar hari ini mereka tidak menunggu beberapa hari ke depan untuk mendapatkan kartu yang dapat langsung digunakan. Namun dengan mendaftar hari ini mereka langsung dapat cetak kartu dan juga langsung dapat digunakan untuk menaiki Transjakarta, LRT dan juga MRT secara gratis. Mereka membawa sejumlah dokumen untuk proses pendaftaran hari ini, diantaranya adalah berupa soft copy KTP DKI Jakarta, kemudian juga pas foto hingga surat keterangan penyandang disabilitas bagi penyandang disabilitas. Nah, untuk golongan lain ini tidak perlu khawatir karena proses pendaftaran kartu layanan gratis ini juga dapat dilakukan di tempat lainnya atau di website resmi klg.transjakarta.co.id atau secara langsung mendatangi Bank Jakarta dengan membawa sejumlah dokumen pendukung sesuai dengan golongan Anda yang sudah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, kalau untuk booth yang di Bundaran HI ini memang secara berlanjut akan terus hadir pada momen Car Free Day ke depannya hingga 15 Februari mendatang dengan kapasitas setiap dibuka 150 kartu bagi peserta yang akan mendaftar. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Fihir Fauziah, iNews melaporkan. Pemirsa, saat tengah berziarah ke makam suaminya, motor emak-emak hilang dibawa kabur pencuri. Informasi tersebut akan kami rangkum dalam Seputar Kriminal berikut ini.
Seorang pria mencuri di warung Jalan Pulo Lentut, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur berupa gas 3 kg dan sekotak susu. Warung sedang ditinggal sholat maghrib dan pelaku berpura-pura belanja. Korban sudah 3 kali mengalami pencurian. Dini hari, pencurian burung oleh seorang pria terjadi di Jalan Pelamongan Permai Raya, Pedurungan Kidul, Semarang. Pelaku jatuh dan membentur tanggul selokan dan burung terbang. Pelaku diduga mengalami luka di bagian dada sementara burung telah kembali ke rumah. Seorang ibu rumah tangga bersama anaknya meminta tolong pada pria di tempat pemakaman umum Jalan Samratulangi, Kedaton, Bandar Lampung, Lampung untuk membantu memarkir sepeda motor. Namun, motor justru dibawa kabur pelaku. Korban berteriak minta tolong dan mengejar pelaku, namun gagal. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapal penumpang tenggelam diterjang ombak besar, puluhan penumpang termasuk anak-anak bertaruh nyawa berenang ke tepi pantai. Usai jeda berikut, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebuah kapal berpenumpang 32 orang tenggelam diterjang ombak besar di perairan Tanjung Muna, Sulawesi Tenggara. Puluhan penumpang termasuk anak-anak bertaruh nyawa berenang ke tepian. Pukul 17.30. Penumpang kapal KM Maligano Star terjun ke perairan Tanjung Pohorua, Mina. Kapal diterjang ombak tinggi akibat cuaca sehingga tenggelam. 32 penumpang, terdapat 5 anak-anak harus berenang ke pantai. Para korban dievakuasi warga dengan kapal lain. Para korban dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Kapal bertolak dari pelabuhan rakyat Laino menuju pelabuhan Maligano dihantam ombak, mesin mati. Depan masuk terus di belakang, sehingga air tidak bisa ditimba, tidak bisa dipompa airnya. Akhirnya air masuk terus. Kapal dan muatannya termasuk 8 unit sepeda motor karam ke dasar laut. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Akses internet cepat dan stabil menjadi kebutuhan masyarakat saat ini dalam era digital yang semakin pesat. Layanan jaringan 5G pun kini menjadi andalan penyedia jaringan dan merata di berbagai kota di Indonesia. Awal tahun 2026, XL Smart melalui layanan seluler XL kembali menegaskan komitmen memberikan layanan konektivitas terbaik bagi pelanggan dengan meluncurkan layanan Ultra 5G Plus di puluhan kota dan kabupaten di Indonesia dengan konsep blanket coverage. Dengan kecepatan 500 megabit per detik, XL Ultra 5G menjadi salah satu jaringan 5G tercepat di Indonesia. Keunggulan jaringan ini dibuktikan melalui hasil pengujian Ookla dari ratusan juta pengguna. Hasilnya, XL Smart dinyatakan unggul dibandingkan operator lain di Indonesia. Hal ini terlihat dari kecepatan unduh, unggah, serta tingkat latensi pada data Februari 2025. I think Indonesia is more than ready for the 5G. Currently the 5G is very patchy, different cities. So one thing which we're trying to do is across many cities, as I said, eventually 88 cities will have a 5G which is a blanket coverage. It's not one area you have 5G, the other area you do not have. Para pelanggan juga tak perlu mengganti kartu SIM untuk menikmati layanan ini serta tanpa pembelian paket khusus. Dan sebagai bagian dari rangkaian peluncuran layanan XL Ultra 5G Plus, XL menyelenggarakan XL Ultra First Festival, sebuah konser lintas kota yang digelar secara serentak di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Weki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.